Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kisah pertemuan aneh Gus Mik dengan Kiai Hamid Pasuruan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, jangan lupa subscribe, like, and comment, biar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah para wali lainnya. Gus Mik dalam usia 9 tahun sudah pernah ke Pasuruan untuk mengunjungi Kiai Haji Hamid. Ini adalah sebuah pertemuan pertama yang sangat mengharukan. Saat itu Gus Mik telah beberapa hari tinggal di pondok Kiai Haji Hamid. Selama itu pula Gus Mik tidak pernah menjalankan salat. Ia hanya tidur saja sepanjang hari. Oleh Kiai Haji Hamid, Gus Mik kemudian dibangunkan dan dimarahi agar menjalankan salat. Gus Mik lalu bangun, tetapi bukan untuk menjalankan salat melainkan membaca perjalanan hidup Kiai Haji Hamid dari awal hingga akhir, termasuk mengenal kelebihan dan kekurangannya. Kiai Haji Hamid pun terkejut, kemudian memeluk Gus Mik dengan berurai air mata. Sejak saat itu, Kiai Haji Hamid sangat menyayangi Gus Mik dan memerintahkan semua muridnya agar apapun yang dilakukan Gus Mik dibiarkan saja, bahkan kalau bisa dilayani semua kebutuhannya. Suatu ketika, rombongan keluarga Kiai Haji Ahmad Siddiq yang tengah khusyuk ziarah ke makam Sunan Ampel terganggu oleh datangnya rombongan Gus Mik yang terdiri dari berbagai latar belakang kehidupannya. Rombongan yang cukup banyak itu sedikit gaduh sehingga mengganggu rombongan yang lain, termasuk rombongan Kiai Haji Ahmad Siddiq. Melihat rombongan Gus Mik yang campur aduk dan gaduh itu, Kiai Haji Ahmad Siddiq menyingkir lalu melanjutkan perjalanan ke Pasuruan menemui Kiai Haji Hamid yang masih merupakan kerabatnya. Kiai Haji Ahmad Siddiq kemudian bercerita kepada Kiai Haji Hamid bahwa dirinya telah bertemu dengan Gus Mik dan rombongannya saat ziarah di makam Sunan Ampel. "Ya, Pak Kiai, begini, Gus Mik itu di atas saya," jawab Kiai Haji Hamid setelah mendengar pengaduan Kiai Haji Ahmad Siddiq. "Ah, masak?" tanya Kiai Haji Ahmad Siddiq tidak percaya karena Kiai Haji Hamid sudah sangat termasyhur keluhurannya di kalangan ulama tanah Jawa. "Saya itu tugasnya, sowan, kepada para kiai. Kalau Gus Mik itu tugasnya kepada Bromo Corah," jawab Kiai Haji Hamid. Kiai Haji Ahmad Siddiq hanya diam saja mendengarkan dan penuh keraguan. "Benar, Pak Kiai. Gus Mik itu tugasnya kepada para Bromo Corah, para pemabuk, pejudi, perempuan nakal, dan orang-orang awam. Dan, untuk tugas seperti itu saya tidak sanggup," tegas Kiai Haji Hamid. Setelah mendengar jawaban Kiai Haji Hamid, Kiai Haji Ahmad Siddiq dengan perasaan yang berkecamuk langsung berangkat ke Ploso menemui Kiai Haji Jazuli untuk mengadukan jawaban Kiai Haji Hamid tersebut. "Begini, Kiai Ahmad, saya dengan Gus Mik itu harus bagaimana? Dulu, Kiai Watu Congol juga menceritakan kehebatannya Gus Mik. Saya jadinya hanya bisa diam saja," jawab Kiai Haji Jazuli. Pada kasus lain diceritakan, Kiai Haji Ahmad Siddiq pernah mengadu kepada Kiai Haji Hamid tentang sepak terjang Gus Mik dan para pengikutnya karena kebetulan Kiai Haji Ahmad Siddiq juga sering ke Tulungagung, di rumah mertuanya, sehingga ia sering melihat hal itu. "Begini Pak Kiai, sampeyan kalau baik dengan saya, berarti juga harus baik dengan sana, karena ia kakakku. Sampeyan buka saja kitab ini halaman sekian," jawab Kiai Haji Hamid. Akhirnya, Kiai Haji Ahmad Siddiq pulang dan membuka kitab yang telah sering dibacanya. Kiai Haji Ahmad Siddiq pun menjadi mengerti maksud dari kitab itu. Setelah kekacauan akibat pemberontakan PKI mulai reda, Gus Mik dalam perkembangan dakwahnya mulai memasuki wilayah Pasuruan. Pertama kali masuk wilayah tersebut, Gus Mik menuju rumah Kiai Haji Hamid yang dikenal sebagai wali. Saat hendak naik mobil dari Malang, Gus Mik mengirim bacaan Al-Fatihah kepada Kiai Haji Hamid. Selama dalam perjalanan, Gus Mik hanya diam saja sehingga para pengikutnya pun ikut diam membisu. Tiba-tiba di pekarang rumah Kiai Haji Hamid, Gus Mik tidak langsung bertemu, tetapi hanya mondar-mandir di jalan. Setelah beberapa lama, Gus Mik mengajak salat di masjid, dan Gus Mik menjadi imam. Setelah salam, ada seorang laki-laki yang menyentuh pundak Amar Mujib dan bertanya, "Maaf, orang itu apakah Kiai Hamid?" Amar mengangguk. "Gus, nanti tidur di sini ya. Nanti saya potongkan ayam, dan tidur dengan saya satu rumah," kata lelaki itu yang ternyata adalah Kiai Haji Hamid. Kiai Haji Hamid ternyata tidak mengenali Gus Mik yang duduk-duduk dan mondar-mandir di pekarangan karena penampilan Gus Mik sudah sangat jauh berbeda dengan saat ketika ia sering mengunjungi Kiai Haji Hamid belasan tahun silam. Saat itu, Gus Mik masih muda belia dengan pakaian lusuh dan rambut panjang.
Pertemuan pertama Gusmik dengan Kiai Haji Hamid adalah saat Gusmik berusia sekitar 9 tahun. Gusmik lalu bertamu ke rumah Kiai Haji Hamid. Keduanya asyik berbincang tanpa memedulikan tamu-tamu yang lain. Puluhan tamu menunggu untuk bertemu Kiai Haji Hamid, tetapi tidak dipedulikan sampai akhirnya datang Kiai Dofir. "Mit, Hamid," Kiai Dofir memanggil. Gusmik terlihat sangat marah, mukanya merah padam, matanya tajam menatap Kiai Dofir. Gusmik dengan tergesa-gesa pamit pulang. Dalam perjalanan, Gusmik dengan nada emosi berkata, "Masya Allah, siapa tamu tadi, kok tidak punya tata karma?" Mungkin karena Kiai Hamid adalah kemenakannya, Amar menanggapi emosi Gusmik, "Walaupun kemenakannya saya tidak terima. Kiai Hamid itu kiai dan juga termasuk wali." Jawab Gusmik masih dalam keadaan emosi. Setelah emosinya mereda, Gusmik berkata, "Mar, kata Kiai Hamid, wali di sini yang paling tinggi adalah Hussein, orangnya hitam. Tetapi, Wali Hussein berkata bahwa wali yang paling tinggi di sini adalah Kiai Hamid." Pada kesempatan yang lain, Gusmik bersama Ibnu Katsir Siroj dan Noto Tawar pergi ke Pasuruan untuk mencari Habib Ahmad Asy-Syaqqaf. Hari itu hari Ahad, mereka berangkat dari Tulungagung pagi-pagi. Hampir seharian berputar-putar di Pasuruan, belum juga bisa bertemu alamatnya. Sudah ditemukan Habib Muhammad, tetapi belum ditemukan yang bermarga Asy-Syaqqaf. Hingga diputuskan, pokoknya yang aneh, harikul ada, dan yang jazab. Sayang, tetap tidak bertemu juga. Akhirnya, satu-satunya jalan adalah bertanya kepada Kiai Haji Hamid Pasuruan. Begitu tiba di rumah Kiai Haji Hamid, dia sudah menyambut di depan pintu. "Hamim, wal Quranil Hakim," sapa Kiai Haji Hamid sambil memeluk Gusmik dan membimbingnya masuk. Setelah di dalam rumah, Kiai Haji Hamid kemudian menyodorkan kain sarung Samarinda berwarna hijau kepada Gusmik. "Ini, Gus, saya beri sarung, silakan salat dulu," kata Kiai Haji Hamid. Gusmik dan kedua pengikutnya kemudian menuju ke masjid. Ketika saatnya mendirikan sholat, Gusmik hilang dari pandangan. Dicari-cari tetap tidak ketemu. Akhirnya, keduanya salat, tetapi begitu mengucapkan salam, ternyata Gusmik sudah duduk bersila di sebelah kasir. Sehabis salat, keduanya menemui Kiai Haji Hamid. "Wah, Gus, sampeyan telat. Tadi malam, tepat malam Jumat, saya hataman Riyadh Asy-Syalihin dan didatangi Kanjeng Nabi," kata Kiai Haji Hamid. Gusmik hanya tersenyum. Kiai Haji Hamid kemudian berdiri mengambil sesuatu di atas sebuah jam besar, lalu mengulurkan tangannya kepada Gusmik dan kedua pengikutnya. Kiai Haji Hamid menyuruh Gusmik mengambil satu, demikian juga dengan yang lain, lalu kemudian memintanya kembali. Gusmik, yang tadinya mengambil biji yang berada di tengah, ketika mengembalikan biji itu ke telapak tangan Kiai Haji Hamid berubah menjadi batu akik, sementara yang lain masih tetap berupa biji koro. Kemudian Kiai Haji Hamid mengembalikannya kepada masing-masing. Kepada Ibnu Katsir, Kiai Haji Hamid berpesan agar biji itu ditanam dan kelak bila sudah berbuah Kiai Haji Hamid akan datang berkunjung ke rumahnya. Ketiganya lalu berpamitan dan segera mencari rumah Habib Muhammad Asy-Syaqqaf sebagaimana petunjuk Kiai Haji Hamid. Ternyata, rumahnya dekat sekali dengan rumah Kiai Haji Hamid. Tiba di rumah Habib Muhammad Asy-Syaqqaf, orangnya tinggi besar dengan suara yang keras dan lantang. "Dari mana?" tanya Habib Muhammad Asy-Syaqqaf. "Mau minta doa solawat," jawab Gusmik. "Apa belum salat?" "Di dalam salat kan banyak solawat dan banyak doa," jawab Habib Muhammad Asy-Syaqqaf. Habib Muhammad Asy-Syaqqaf kemudian berdiri dan menjalankan salat. Akan tetapi, urut-urutan salat yang dijalankan Habib Muhammad Asy-Syaqqaf sungguh kacau balau menurut tata aturan syariat fikih pada umumnya. Usai salat, Habib Muhammad Asy-Syaqqaf mengambil ceret berwarna keemasan dengan satu gelas besar dan 3 cangkir kecil. Habib Muhammad Asy-Syaqqaf menuangkan kopi jahe khas Arab, lalu memberikan yang paling besar kepada Gusmik dan disuruh menghabiskannya. Begitu Gusmik meminum habis isi gelas besar itu, Habib Muhammad Asy-Syaqqaf kembali menuangkan secara penuh, kembali Gusmik menghabiskan. Kejadian tersebut terus berulang sehingga kedua pengikut Gusmik menjadi keheranan, bagaimana mungkin ceret sekecil itu mempunyai isi yang sedemikian banyak, dan betapa kasihan Gusmik harus meminum minuman yang tidak enak di lidah dan di perut itu sedemikian banyak, meski seolah Gusmik tidak merasakan apa-apa. Setelah puas saling membuktikan kemampuannya, Habib Muhammad Asy-Syaqqaf menyuruh Gusmik berdoa dan dia mengamininya.
Di tengah perjalanan pulang, Ibnu Katsir Siroj memprotes Gusmik mengenai peristiwa pemberian Kiai Haji Hamid. Seharusnya, menurut Ibnu Katsir, Gusmik tidak mengambil biji yang tengah karena Gusmik sudah sakti. Gusmik menjelaskan, pada awalnya memang ingin mengambil yang pinggir, tetapi tiba-tiba ada suara, Khairul Umuri Ausatuha, sebaik-baik perkara adalah yang tengah. Lalu, Ibnu Katsir meminta sarung Gusmik, tetapi Gusmik tidak memberikannya karena ia kenang-kenangan dari Kiai Haji Hamid Pasuruan. Setelah tiba dan tinggal kembali di Mangunsari, semakin hari semakin banyak pengikut Gusmik, baik pengikut Lailiyah maupun santri jalanan yang simpati kepada Gusmik. Gusmik hanya menyarankan kepada mereka untuk mengunjungi orang-orang saleh sehingga kesadaran mereka bisa muncul dengan sendirinya. Misalkan berkunjung ke Kiai Haji Hamid Pasuruan, Gusmik meminta Maskur menyampaikan salamnya kepada Kiai Haji Hamid. Kiai Haji Hamid yang memahami maksud Gusmik, menerima salam itu sambil terlihat marah. Ia tampak habis memarahi rombongan yang masih berada di pelataran rumahnya. Gusmik siapa? Bentak Kiai Haji Hamid. Ploso, jawab Maskur. Gusmik itu siapa? Sembahyang atau tidak? Bentak Kiai Haji Hamid. Ya, tidak tahu, jawab Maskur. Anak siapa sih Gusmik itu? Ya sudah, kamu tidak salah, saya juga tidak salah, sampaikan salam saya kepada Gusmik, kata Kiai Haji Hamid. Maskur kemudian mencari Gusmik ke Ploso, Mojo Agung, Jember, Surabaya, Boto Putih, tetapi tidak ketemu. Akhirnya, ia balik ke Setono Gedong, Kediri. Setelah membaca surat Yasin, Gusmik tiba-tiba muncul. Pembicaraan Kiai Haji Hamid dengan Maskur beserta rombongannya tersebut juga disaksikan oleh seorang tamu yang meragukan salat Gusmik, ingin menemui Kiai Haji Hamid untuk menanyakan hal itu. Loh, itu yang kau tanyakan? Itu kan Gusmik, cepat minta maaf. Ayo, saya antarkan, ajak Kiai Haji Hamid seperti gugup. Kiai Haji Hamid kemudian membukakan jendela. Lihat, itu siapa yang salat, kata Kiai Haji Hamid. Orang itu gemetar dan pucat karena melihat Gusmik tengah menjalankan salat di pucuk pohon mangga, beralaskan daun-daun mangga. Sudah, cari Gusmik dan minta maaf, perintah Kiai Haji Hamid. Orang itu pun terus mencari Gusmik dan baru bertemu Gusmik setelah 2 tahun kemudian. Wallahu a'lam bishawab.